Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kali ini kita membahas hadis ke-22. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dhalika syai'an. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Apa pendapatmu wahai Rasulullah jika aku salat yang diwajibkan dan aku berpuasa Ramadan dan aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram dan aku tidak menambah sedikit pun terhadap hal itu, apakah aku bisa masuk surga?" Rasulullah bersabda, "Ya." Maka dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun dari hal-hal tadi." Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, seorang lelaki yang disebutkan dalam hadis ini, itu dalam riwayat yang lain dikatakan namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal. Nah, jadi nama lelaki yang disebut dengan kata rojul di sini itu bernama An-Nu'man bin Qawqal. Nah, dalam hadis ini lelaki yang bernama An-Nu'man bin Qawqal ini itu bertanya tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dia hanya menyebut 4 amalan. Apa itu? 1, sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menghalalkan yang halal. Yang keempat, mengharamkan yang haram. Cuma 4 ini saja. Dia bertanya, kalau dia melakukan 4 ini, apakah sudah cukup sebagai tiket masuk surga? Makanya begitu. Jawaban Nabi, na'am, ya. Terus dia ingin mempertegas, demi Allah, saya nggak akan nambah apapun selain 4 ini. Ya. Ini rahmat yang luar biasa dari Allah kepada hambanya. Betapa untuk masuk surga itu tidak perlu dipersulit. Gak usah banyak syarat-syarat. Banyak pintu masuk surga itu. Banyak sekali. Sampai ada riwayat, ada orang yang masuk surga hanya karena memotong sebuah pohon. Nah, itu ada. Kok bisa motong pohon itu masuk surga? Karena pohon yang dipotong ini adalah pohon yang menghalangi jalan orang, jadi ganggu orang lain. Dalam hadis itu menyingkirkan duri dari jalan aja kan dihitung amal soleh. Nah, ini apalagi menyingkirkan pohon yang mengganggu jalannya orang, kemaslahatan orang banyak. Kalau ada pohon menghalangi sebuah jalan, itu kan kasihan. Kalau misalnya orang bawa bawaan berat, dia harus berjuang untuk melewati pohon, itu kan sangat menyusahkan. Kalau misalnya yang lewat adalah orang sakit, itu kan juga sangat menyusahkan. Apalagi jika kritis, terus melewati jalan yang ada pohonnya, itu sangat mengganggu. Maka kalau ada orang yang menyingkirkannya, itu amal soleh. Makanya ini saya mumpung teringat,
seyogyanya orang itu memperhatikan kalau punya hajatan jangan pakai jalan. Ganggu orang itu tidak baik. Ya kalau orang biasa aja. Ini kalau misalnya pas kritis itu apa nggak dosa itu nanti. Ada tetangga yang kritis perlu angkut mobil segera, terus terhalang gara-gara ada terop itu misalnya. Terus mati gara-gara itu apa nggak ikut dosa itu. Gitu ya. Kadang yang dorornya lebih sedikit dari itu kadang-kadang. Kadang-kadang naik Grab, lalu kemudian bawa barang banyak sendirian lagi, ya. Lalu kemudian nggak bisa lewat gara-gara ada orang punya hajatan. Akhirnya harus jalan kaki sambil bawa barang berat dengan jarak 1 kilo misalnya. Itu kan sangat menyusahkan karena misalkan itu jalannya cuma satu alternatif. Itu hal kayak gitu tuh dalam agama diperhatikan. Nah, kembali ke topik ya. Jadi ada orang yang hanya memotong sebuah pohon sudah bisa masuk surga. Itu ada hadisnya itu. Seakan-akan amal yang diterima Allah itu cuma itu saja, yang lain tidak ada yang diterima. Hanya itu saja. Kok bisa logikanya itu bisa yang paling diterima? Karena bisa jadi orang memotong sebuah pohon itu di zaman dulu itu saat dia memotong pohon ini tidak ada yang tahu selain dia dan Allah. Begitu selesai jalan tiba-tiba sudah lempang, orang bisa memakai dengan baik tanpa tahu siapa yang memperbaikinya. Nah orang kayak gini kan lebih bersih ya hatinya. Tidak ada motivasi pengen dipuji orang lain saat memotong pohon itu. Gak butuh apresiasi orang, gak butuh penghargaan orang, gak butuh viral, gitu ya. Dia hanya berharap balasan dari Allah saja. Kayak gini kan yang sangat ikhlas amal semacam itu. Nah amal itulah yang menyelamatkan kemudian diterima oleh Allah sehingga masuk surga karena memotong sebuah pohon. Termasuk hadis ini. Hadis ini kan menyebut hanya 4 amal loh. Dari 4 amal itu 2 itu termasuk bagian rukun Islam. Itu pun nggak semua disebutkan, ya kan? Zakat nggak disebut di sini, ya. Kemudian haji nggak disebut di sini. Kan barangkali timbul pertanyaan ya, kok gimana nih yang zakat dan haji kok tidak disebutkan? Bagaimana itu? Nah, ini salah satu hikmah besarnya adalah bahwa Rasulullah itu kadang-kadang memberikan jawaban pertanyaan sesuai kondisi umatnya, gitu ya. Kadang-kadang sesuai dengan kondisi. Contoh misalnya, pernah ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini puasa Ramadan, apakah boleh aku mencium istriku? Jawaban Nabi, boleh. Terus datang lagi lelaki yang lain, wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku? Jawaban Nabi, jangan. No. Pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Kenapa? Setelah diteliti, ternyata yang dibolehkan Nabi itu orangnya sudah tua. Sudah tua renta, syahwatnya sudah lemah. Jadi kalau mencium istri, aman. Nah yang nggak boleh ternyata orangnya masih muda. Khawatirnya kalau mencium istri kebablasan, akhirnya bergaul di siang hari Ramadan, akhirnya melanggar larangan di bulan Ramadan. Nah ini kadang pertanyaan yang sama jawabannya beda. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisi umatnya. Ini kaidah besar yang sangat penting gitu. Jadi kalau Rasulullah di sini ditanya 4 amalan ini kemudian dijawab bahwa itu memasukkan ke dalam surga, berarti Rasulullah tahu amal ini adalah amal yang sudah paling cocok untuk lelaki yang bertanya ini. Berarti bisa diduga bahwa lelaki ini memang seumur hidup tidak mungkin membayar zakat, mungkin dia diuji dengan kemiskinan, sehingga bukan malah membayar zakat tapi malah dikasih zakat, bukan bersedekah tapi malah disedekahi, sehingga nggak ada amalan membayar zakat. Amal zakat itu kan untuk orang kaya, untuk orang yang hartanya berlebih. Betul rukun Islam, tapi kan nggak semua orang itu harus mengusahakan supaya membayar zakat, enggak. Jadi kalau dikatakan dalam agama itu orang itu wajib bayar zakat, itu bukan berarti semuanya usahakan supaya kaya biar bisa bayar zakat. Tidak gitu logikanya. Itu yang dimaksudkan adalah bayar zakatlah jika hartamu lebih mencapai syarat dan ketentuannya. Begitu. Para ulama mengatakan ada kaidah usul fikih yang sangat terkenal, ma la yatimmul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Sesuatu yang sebuah hukum wajib
yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya tidak ikut menjadi wajib. Jadi misalnya orang punya uang 20 juta. Orang punya uang 20 juta. Apakah sudah wajib bayar zakat? Ketentuan bayar zakat itu kan satu nisab. Satu nisab itu kalau sekarang mungkin kira-kira 50 jutaan lah, katakanlah begitu. Tapi orang baru punya tabungan 20 juta. Apakah dia wajib bayar zakat? Kan belum. Nah, ketika kondisinya belum wajib bayar zakat, pertanyaannya apakah wajib untuk menabung untuk mencapai 50 juta supaya bisa bayar zakat? Jawabannya tidak wajib. Gitu ya? Jadi alami, maksudnya bayar zakat itu alami. Kalau memang tabungannya lebih dan sudah mencapai nisab, sudah berumur 1 tahun, baru kemudian wajib membayar zakat. Termasuk haji. Haji itu kan kewajiban yang dikaitkan dengan kemampuan. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Gimana hukum nabung haji? Ya nggak ada halangan, silakan, tapi tidak wajib nabung itu. Itu ya, tidak wajib. Kalau mau nabung silakan, tapi itu tidak wajib. Haji baru wajib pada saat mampu, gitu ya. Apalagi utang demi haji, wah lebih tidak wajib lagi, gitu ya. Sudah utang riba lagi, waduh ini gimana ini? Mau ibadah tapi utang riba untuk ibadah. Nah ini bagaimana mau berharap diterima amalnya? Nah kadang-kadang yang semacam itu motivasinya sudah lain. Hari ini ada hal yang membuat kita harus waspada dan sekaligus berhati-hati ya. Haji dan umrah hari ini itu lebih cenderung ke arah rekreasi, wisata, ya lebih cenderung ke sana. Nilai ibadahnya itu kecil atau bahkan hampir tidak diperhatikan. Jadi orang haji dan umrah itu di sana membuat dokumen sebanyak-banyaknya supaya bisa diceritakan saat pulang di tanah air. Kadang-kadang begitu. Bukan bagaimana menghayati makna haji dan umrah itu, kemudian pulang ke rumah bisa berubah pribadinya. Tidak seperti itu. Ya, sehingga sampai muncul begitu ini, yang niat-niat semacam ini akan jadi makanan perusahaan-perusahaan yang berani menghutangi untuk menalangi untuk haji dan umrah. Akhirnya haji dan umrah dengan barang hutangan yang setelah itu nyicilnya mungkin sekian kali lipat dari harga normal. Ya, seperti itu. Oke, jadi kembali ke hadis ini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan 4 hal ini sudah menjamin bisa masuk surga, berarti kita bisa menduga konteksnya laki-laki ini dilihat Rasulullah 4 amal ini sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Berarti diduga memang seumur hidup dia tidak terkena kewajiban bayar zakat, tidak terkena kewajiban berhaji. Dari 5 rukun Islam itu yang paling mungkin dilakukan dia hanya sholat dan puasa. Dan ada memang orang-orang Islam yang seperti itu. Orang-orang Islam yang seumur hidup itu hanya bisa sholat 5 waktu dengan baik, bisa puasa Ramadan dengan baik, tapi seumur hidup tidak pernah bayar zakat karena miskin. Tidak pernah bisa haji karena nggak pernah mampu untuk berhaji. Tidak pernah bisa umroh karena nggak mampu untuk berumroh. Ya, oke. Jadi itu. Hadis ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa orang yang membatasi diri untuk melakukan kewajiban dan menjauhi yang haram, maka sudah dijamin masuk surga. Karena kan intinya di sini kan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Ya. Karena sebagian ulama menafsirkan wa ahlaltul halal ini intinya adalah melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, entah itu wajib, entah itu sunnah, termasuk melakukan yang mubah atas dasar meyakini bahwa itu dihalalkan oleh Allah. Dan yang seperti ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ya menjamin masuk surga itu intinya adalah melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangkan Allah. Itu banyak sekali riwayatnya. Saya bacakan beberapa contoh saja. Misalnya hadis riwayat An-Nasa'i, diceritakan bahwa Rasulullah suatu hari berkhutbah, kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya.
Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Beliau mengucapkan 3 kali. Tsumma akabba, kemudian Rasulullah jatuh tertelungkup dan menangis. Jadi pernah itu Rasulullah itu khutbah nggak langsung bicara tuntas, tapi setelah bersumpah walladzi nafsi biyadihi 3 kali, langsung kemudian turun ke bawah tertelungkup kemudian menangis, sehingga semua hadirin ikut tertelungkup dan menangis tanpa mengerti nangisnya karena apa. Pokoknya ikut saja. Karena Rasulullah menangis, maka semua hadirin ikut menangis. Walaupun mereka tidak tahu kenapa Rasulullah bersumpah kemudian menangis seperti itu. Setelah beliau menangis beberapa saat, lalu diangkatlah kepala beliau. Begitu diangkat kepala, maka berubahlah wajah Rasulullah yang sebelumnya menangis dan sedih, sudah tampak tanda-tanda wajah yang gembira. Maka melihat mimik Rasulullah yang sudah gembira seperti itu, para sahabat bahagia sekali, senang sekali. Sepertinya Rasulullah mendapatkan wahyu yang menghibur beliau setelah sebelumnya sedih dan takut luar biasa. Sepertinya begitu. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yusallis salawatil khamsa, yang melakukan salat 5 waktu, wa yasumu ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa yukhrijuz zakat, dan membayar zakat, wa yajtanibul kaba'iras sab'a, dan menjauhi 7 dosa besar, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibuka seluruh pintu-pintu surga. Faqila lahu udkhul bisalam, kemudian dikatakan masuklah dengan damai. Jadi seakan-akan Rasulullah itu sebelumnya itu mendapatkan satu wahyu yang sangat menakutkan beliau terkait mungkin kerasnya siksa Allah dan kerasnya hukuman Allah pada yang melanggar perintah Allah. Lalu Rasulullah sedih banget, khawatir umatnya itu tidak bisa melaksanakan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kemudian seakan-akan Rasulullah dapat wahyu baru yang menggembirakan beliau, yang meringankan amal untuk umat Nabi Muhammad. Dan ternyata amalnya bagaimana? Kata Nabi, pokoknya orang itu bisa sholat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, lalu membayar zakat. Nah ini berarti amal untuk yang kaya, ya. Dan menjauhi 7 dosa besar yang disebut dalam hadis ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Cuma itu syaratnya. Dan di sini tidak ada syarat untuk bebas dari dosa kecil, ya. Karena yang diperintahkan menjauhi 7 dosa besar saja. Dosa kecil artinya Allah akan memaafkan kalau seorang bisa melakukan amal-amal ini. Karena dosa kecil itu hampir tidak ada yang bisa selamat darinya, ya. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari dosa-dosa kecil. Contoh dosa kecil itu apa? Yang paling sering itu adalah dosa mata. Dosa mata itu adalah dosa terhitung shaghair, dosa kecil. Jadi melihat yang tidak halal itu termasuk dosa kecil. Termasuk juga muqaddimah zina. Semua muqaddimah zina dihitung sebagai shaghair. Memegang, menyentuh, termasuk berfantasi, ya. Itu termasuk shaghair. Dan ini ternyata nggak masuk dalam hadis ini. Artinya hampir tidak ada manusia yang selamat dari dosa-dosa semacam itu, ya. Nah, itu. Yang semacam ini kata Nabi, kalau berhasil dilakukan menjauhi ini semuanya, maka dibukalah pintu-pintu surga. Jadi semua pintu surga dibuka, dipersilahkan untuk masuk dengan damai, ya. Begitu besarnya rahmat Allah memudahkan orang untuk masuk surga. Nah, kalau orang misalnya dikatakan hanya bisa masuk surga kalau bersih dari dosa, nggak pernah dosa sama sekali, kira-kira nggak ada yang bisa masuk surga, karena berat sekali, ya. Dosa seorang suami di keluarganya, dosa seorang istri di rumahnya, dosa seorang anak di rumah orang tuanya, itu semuanya rata-rata termasuk shaghair. Dosa marah-marah, maki-maki, kan susah ya, susah menghindari semacam itu dalam rumah, ya. Dosa mencaci, dosa apalagi suudzon, di rumah pun juga sering suudzon loh, ya.
Kan dosa juga itu, ya kan? Orang itu nggak terasa kadang-kadang suudzon, mana barangku, pasti kamu yang ngambil, pasti ini. Nah, kadang-kadang begitu. Kok nggak anu sih? Kok nggak diperhatikan ini? Suudzon. Dosa betul, tapi termasuk shaghair, dan hampir tidak ada orang yang selamat dari dosa-dosa yang semacam itu. Memukul anak misalnya. Mukul anak itu kan ada yang mubah, ada yang dosa. Yang mubah bagaimana? Mukul anak yang mubah itu adalah jika sifatnya mendidik. Ya. Yang dosa bagaimana? Yang dosa adalah jika memukul ini atau mencubit atau menjewer atau fisik apapun ya, yang sifatnya memuaskan kegeraman batin. Nah, itu sudah dosa, itu zalim ke anak. Nah, dosa-dosa kayak gitu susah untuk menghindarinya. Nah, di sini disyaratkan hanyalah menjauhi 7 dosa besar. 7 dosa besar itu apa? Yang disebutkan dalam hadis adalah syirik, menyekutukan Allah. Jadi menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua sihir, melakukan sihir itu juga dosa besar. Awas, tidak usah belajar sihir. Sihir itu memang ada, gitu ya, dan tidak usah belajar sihir. Dan masih ada pasarnya hari ini sihir itu. Santet, model-model semacam itu ya, itu masuk bagian dari sihir. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Membunuh manusia, ini dosa besar. Termasuk membunuh hewan secara zalim, itu juga masuk membunuh jiwa. Ini yang nggak ringan juga ya. Kalau kita menyembelih hewan untuk dimakan halal boleh, tapi kalau menyembelih untuk kepuasan, untuk kesenangan, itu termasuk dosa besar itu. Nangkep ayam, diikat, dibuat untuk latihan panah, nah itu dihitung sebagai dosa yang membunuh jiwa tanpa hak, tidak boleh. Ya, usil nembaki burung-burung hanya sekedar kepuasan saja. Nah, itu juga dosa besar, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah makan riba. Makan riba ini juga termasuk dosa besar. Ya, minjemi 10 juta kembali 12 juta. Nah, itu termasuk dosa besar. Dan hari ini merajalela dia. Mulai riba yang melembaga sampai riba yang kecil-kecil di kampung-kampung yang dinamakan bank dedel ya. Itu kan banyak itu. Itu dosa besar itu. Mencekik itu. Sudah sebagian ibu-ibu itu sudah godaannya berat sekali kalau tidak nyicil gitu ya. Kalau nggak kredit itu kan godaan berat sekali itu. Ibu-ibu itu kan seneng kredit ya. Prinsipnya kalau barang bisa dibeli dengan kredit, kenapa kontan? Gitu ya kadang-kadang ya. Itu prinsip yang aneh menurut saya. Tapi orang itu seneng begitu kadang-kadang. Kalau bisa kredit, kenapa harus kontan? Gitu ya. Seneng utang. Dan kadang-kadang utang sini, terjerat sini, utang lagi sebelah sana, utang lagi sebelah sana. Dan riba itu. Karena ada tambahan. Mencekik. Orang itu bisa bertengkar, bercerai, sampai saling bunuh itu gara-gara utang dan riba. Dan itu sudah banyak itu cerita-cerita yang semacam itu. Ya. Kemudian termasuk dosa besar adalah at-tawalli yaumaz zahf, lari di medan jihad. Jadi sifat pengecut ketika perang lalu kemudian lari melarikan diri. Nah, itu termasuk dosa besar. Ya. Kemudian termasuk dosa besar juga adalah qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati ya. Lisannya harus dijaga. Tidak boleh menuduh orang lain berzina kalau tidak punya bukti yang jelas. Sekedar mengucapkan dasar pelacur itu sudah menuduh berzina loh itu ya. Menuduh orang lain, menyebut orang lain anak haram itu sama dengan menuduh orang tuanya berzina. Itu juga sudah termasuk melakukan dosa besar jenis ini. Gitu ya, oke. Dan jadi itu beberapa contoh dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Jadi kata Nabi, ada orang-orang tertentu yang mampunya hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, tidak ada haji di sini ya, nggak disebut haji di sini. Lalu menjauhi dosa-dosa besar,
maka pintu-pintu surga sudah terbuka untuknya. Ya. Saya beri contoh lain. Hadis riwayat Ahmad dari Ubadah bin Samit, Rasulullah mengatakan, "Man 'abadallah la yusyriku bihi syai'an fa aqama as-salah wa ata az-zakah wa sami'a wa ata'a fa innallaha yudkhiluhu min ayyi abwabil jannati syaa wa laha thamaniyatu abwab wa man 'abadallaha la yusyriku bihi syai'an wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa sami'a wa asa fa innallaha min amrihi bil khiyar in syaa rahimahu wa in syaa 'adzabahu." Barang siapa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, lalu dia menegakkan sholat, membayar zakat, lalu mendengar dan menaati, maka Allah akan memasukkannya dari pintu manapun dari surga yang dikehendakinya, dan surga itu memiliki 8 pintu. Nah, ini konteks hadisnya adalah, perawi hadis ini adalah Ubadah bin As-Samit. Ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi sudah bisa kita bayangkan ya, saat Rasulullah bersabda semacam ini itu berarti konteksnya adalah sabda yang diajarkan Nabi kepada pemeluk Islam yang awal-awal. Nah, pemeluk Islam yang awal-awal itu kan taklifnya belum banyak. Ya, taklifnya belum banyak. Ketika Rasulullah membaiat itu, isi baiatnya juga belum banyak taklif-taklifnya itu. Dan di sini dikatakan Rasulullah, syarat masuk surga bagi mereka yang baru saja masuk Islam itu sederhana di sini. Hanya dikatakan, satu, menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan siapapun, gitu ya. Man abadallah la yusyriku bihi syai'an. Pokoknya bertauhid, menyembah Allah saja, gak menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Dua, melaksanakan sholat. Sejak awal Rasulullah diutus itu sudah diperintahkan sholat. Cuma waktu itu sholatnya masih 2 waktu, subuh sama asar, ya. Jadi belum 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj itu belum ada sholat 5 waktu. Tapi semenjak Rasulullah diutus sudah ada perintah sholat, dan itu baru 2 kali, subuh dan asar, yang dinamakan sholatul bardain, ya, sholat yang dilakukan di waktu udara sejuk atau dingin. Yang ketiga, membayar zakat, karena pengikut Nabi waktu itu kan sudah ada yang kaya tuh, dan diperintahkan membayar zakat, diberikan kepada kaum muslimin yang fakir. Ya. Kemudian poin penting, wa sami'a wa ata'a, dan mau mendengar dan taat. Ini maksudnya mendengar perintah Rasulullah dan menaati apapun perintah Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu kan bukan hanya seorang dai yang ketika mengajari kemudian umatnya ditinggal, tidak. Rasulullah itu seorang nabi, pengajak kebaikan, tapi sekaligus menyusun strategi, merencanakan dan mengeksekusi. Beliau juga di samping berdakwah tapi juga ngatur tentang bagaimana hijrah, bagaimana berjihad, bagaimana melakukan mata-mata terhadap musuh. Beliau juga sekaligus kepala negara, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini poin penting, sami'a wa ata'a. Amal-amal bagi generasi as-sabiqunal awwalun adalah mendengar dan taat terhadap perintah Rasulullah. Ini tidak gampang itu. Saya kasih contoh perintah Rasulullah yang luar biasa berat, yang gak semua orang sanggup melaksanakannya. Apa itu? Yakni peristiwa setelah perang Uhud. Di perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah, banyak yang syahid, banyak yang terluka. Ada yang terluka 3 tempat, ada yang 6 tempat, ada yang 12 tempat, macam-macam gitu. Dan ketika pulang itu masih penuh luka, masih berusaha, sebagian sahabat itu masih berusaha mengobati lukanya. Tiba-tiba ada perintah Rasulullah, ayo berangkat lagi perang. Coba, gimana melaksanakan perintah itu kalau tidak memiliki ketangguhan yang luar biasa? Kita kan capek sedikit kan sudah maunya tidur-tiduran, ya. Itu kita. Ini sahabat bukan hanya capek, terluka. Kalau kita kan alangkah manjanya dari kita ini, ya. Sahabat ini kan luar biasa itu. Sudah capek, penuh luka, masih berangkat diajak untuk jihad. Nah, ini syarat Rasulullah di sini, sami'a wa ata'a, itu luar biasa ujiannya, tidak mudah. Ya. Tapi Rasulullah di sini juga memberitahu, tidak semua orang sanggup mencapai level jiwa yang sekuat ini.
ada kemungkinan ada orang-orang yang tidak sanggup melakukan syarat-syarat dari masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki ini. Makanya Rasulullah melanjutkan, wa man abadallah la yusyriku bi syai'an wa aqama shalah wa ata zakah wa sami'a wa 'asa fa innallaha min amrihi bil khiyar in syaa'a rahimahu wa in syaa'a 'adzabahu. Barang siapa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun, lalu menegakkan salat, lalu membayar zakat, lalu mendengar perintah tapi membangkangnya, ya, artinya nggak melaksanakan ideal perintah Rasulullah, maka urusannya nanti terserah Allah, ya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan merahmatinya. Kalau Allah berkehendak, akan menyiksanya. Wah, ini sudah, kalau dikatakan terserah Allah ini yang menakutkan, ya. Ini diampuni apa tidak, gitu ya. Gitu. Ini hanya Allah yang paling tahu siapa yang layak untuk disiksa ataukah dimaafkan. Nah, hadis ini memberikan rincian amal yang sedikit berbeda lagi, gitu ya. Kenapa berbeda? Ya memang orang-orangnya beda. Sekali lagi ya, semua hadis Nabi itu benar. Semua hadis Nabi itu benar. Hanya kita yang harus memahaminya dengan tepat. Itu nggak ada pertentangan sama sekali. Ini satunya kok disebut 2 amal, ini kok 3 amal. Yang kemarin cuma Qul rabbiyallah tsumastaqim. Wah, enteng banget gitu ya. Katakan Tuhanku kepada Allah, kemudian istiqomahlah gitu. Oh, ini kok beda lagi. Itu semuanya benar. Kenapa? Karena kondisi tiap hamba beda-beda. Makanya salah konsep homogenisasi amal itu salah. Tidak boleh. Amal itu harus disesuaikan dengan kondisi orang masing-masing. Tidak semua orang kaya, makanya tidak boleh semuanya dipaksa untuk sedekah atau bayar zakat. Tidak semua orang sehat, makanya tidak boleh dioprak-oprak untuk jihad. Tidak semua orang itu cerdas, makanya tidak boleh dipaksa untuk bisa menjadi ulama, apalagi mujtahid. Tidak bisa, ya. Tidak bisa orang itu semuanya punya orang tua, sehingga nggak semua bisa birrul walidain, ya. Ada hamba-hamba Allah yang oleh Allah diuji dengan kebutaan misalnya. Ini kalau disuruh diajak untuk baca Quran berat. Gimana buta disuruh baca Quran? Kan harus pakai Quran khusus itu. Dan itu amalan yang berat bagi orang yang buta. Orang yang lumpuh dan cacat diajak jihad, sangat tidak bijaksana. Amalnya bukan itu. Gitu ya. Orang kurus diajak memperbanyak puasa. Wah, salah itu, nggak cocok. Tambah cungkring nanti ya. Orang kurus amalannya jangan puasa. Kalau orang kurus amalannya lain selain puasa. Yang gemuk-gemuk saja itu yang banyak puasa, itu cocok, kuat insya Allah, gitu ya. Nah, jadi orang beramal itu sesuai dengan potensi masing-masing. Menghafal Quran pun itu hanya yang dimudahkan Allah yang bisa menghafal Quran. Menghafal hadis juga hanya orang-orang tertentu yang memang dimudahkan menghafal hadis. Ada orang yang dibuat senang matematika, ada yang dibuat senang kedokteran, ada yang dibuat senang fisika, ada yang dibuat senang akuntansi. Itu amal yang memang disiapkan Allah untuk dia, ya. Itu memang nggak bisa disamakan, gitu ya. Jadi betul prinsip agama itu rukun Islam semuanya sama, rukun iman semuanya sama, pintu-pintu amal keutamaan itu juga banyak. Tapi dalam prakteknya tiap orang itu berbeda-beda. Amalnya yang dilakukan sampai meninggal itu tiap orang bisa beda-beda. Ya, oke. Nah, karena itulah kita juga bisa memahami ada riwayat Arab Badui yang juga pernah bertanya pada Rasulullah tentang rukun Islam. Ya, kan ada orang Badui datang pada Rasulullah, namanya Sa'labah bin Dimam. Ya, dia datang pada Rasulullah waktu itu berada di masjid, ditanya banyak pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah, apakah Allah yang memerintahkan untuk sholat 5 waktu? Rasul menjawab, iya. Apakah Allah memerintahkan untuk puasa Ramadan? Dijawab, ya. Apakah Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat? Ya. Apakah Allah memerintahkan untuk melakukan haji? Dijawab, iya. Terus dia mengatakan, demi Allah, saya akan melakukan ini dan tidak akan menambahinya serta tidak akan menguranginya, gitu ya. Maka ketika pergi, Rasulullah itu berkomentar kepadanya, in yasduq dzul aqisatain yadkhulul jannah. Kalau dia jujur orang ini, maka dia akan masuk
surga. Ya, itu prinsipnya sama dengan tadi. Orang-orang yang jauh dari Rasulullah kan nggak mungkin ngaji tiap hari kan. Kalau sahabat yang tinggal di Madinah mungkin ngaji tiap hari, bisa. Di Masjid Nabawi ketemu sering Rasulullah, sering dapat nasihat, bisa. Tapi gimana dengan orang-orang yang tinggalnya jauh dari Madinah, yang tidak setiap hari mendapatkan pengajaran Rasulullah? Kalau mereka dituntut untuk datang ke situ berat, sementara agama tidak mungkin memberikan masyaqqah pada hambanya, karena mereka juga butuh penghidupan. Ada lagi yang nomaden, seperti orang-orang Arab Badui yang tinggalnya mengikuti sumber daya yang ada di Saudi Arabia itu. Pindah sini, pindah sini, pindah situ, pindah situ. Tidak mungkin itu dituntut untuk selalu membersamai Rasulullah. Maka yang bijaksana adalah mereka diberi amal sesuai dengan kondisinya. Nah, bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah ini cukup melaksanakan rukun Islam, selesai. Sudah ada jaminan untuk masuk surga. Oke, jadi itu banyak banget ya. Ini kalau saya baca semuanya hadis-hadisnya, waktunya tidak cukup ya. Yang intinya pokoknya semuanya memberikan contoh-contoh kepada kita bahwa Rasulullah itu menyebut amal-amal tertentu pada orang-orang tertentu yang semuanya itu sudah cukup sebagai tiket untuk masuk surga. Ya. Nah, dalam hadis yang kita baca tadi, di antara semua rukun Islam itu yang disebut hanya sholat dan puasa. Ini sekaligus untuk menunjukkan betapa pentingnya sholat dan puasa, karena semuanya bisa melakukan. Kalau zakat dan haji itu hanya orang yang kaya, tapi kalau sholat puasa, nggak kaya, nggak miskin, semuanya bisa melakukan. Malahan ada hadis Nabi yang menjamin sekedar sholat 5 waktu dengan baik saja itu sudah bisa menjamin masuk surga. Hanya sholat saja, ada hadisnya itu. Khusus yang kalau misalnya orang seumur hidup itu hanya bisa mengamalkan sholat 5 waktu saja, sudah cukup, itu bisa itu membuat masuk surga. Ini dasarnya hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, "Khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibad. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah." 5 salat waktu. 5 salat 5 waktu Allah mewajibkannya pada seorang hamba. Barang siapa melakukannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena meremehkan terhadap haknya salat, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk dimasukkan surga. Gampang loh. Jadi mungkin loh itu, orang yang hanya bisa sholat itu bisa, mungkin. Jadi dia nggak mungkin puasa. Misalnya apa? Sakit menahun, bisa kan? Ada orang yang diuji dengan sakit menahun yang kalau puasa sakitnya tambah parah, tapi masih bisa sholat meskipun sambil duduk misalnya, ya. Tapi kan bisa sholat gitu loh. Nah, kalau orang semacam ini sepanjang sakitnya itu tidak pernah menyia-nyiakan sholat, meninggal dalam keadaan seperti itu, sudah dapat janji ini, karena hadisnya jelas. Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Ahdun itu janji. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ya, tapi yang nggak melakukan sholat berarti dia nggak dapat janji dari Allah. Sehingga kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah bisa memaafkannya. Gitu ya. Nah, mungkin aja orang itu berdosa, sholatnya disia-siakan, bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena malas misalnya. Ya, seumur hidup sudah nggak pernah sholat, di akhir hayat tobat, kemudian tobatnya itu langsung mengorbankan sesuatu yang paling berharga pada dirinya. Misal apa? Nyawanya misalnya. Jadi dia langsung ikut jihad, amalnya sekali langsung mati di situ. Bisa jadi diampuni seluruh dosanya yang ketika tidak melakukan sholat tadi. Mungkin bisa jadi orang seperti itu. Ya, oke. Ya. Malahan ada lagi yang lebih ringan dari ini tadi. Tadi kan perintahnya menjaga sholat 5 waktu ya. Ini ada lagi yang lebih ringan lagi. Kalau orang yang sudah bisa melakukan sholat bardain, ya, maka dia dijamin masuk surga. Berarti enggak? Yang diperhatikan betul adalah dua sholat ini. Kata Nabi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa sholat bardain, maka dia pasti masuk surga. Bardain apa tadi? Sholat subuh dan sholat asar.
Kenapa sholat subuh dan asar ini istimewa? Karena sholat subuh dan asar ini ujiannya paling berat. Subuh itu kan enak-enaknya tidur ya. Waktu paling nyaman itu adalah subuh memang. Coba bandingkan tidur waktu subuh dengan tidur siang misalnya. Apalagi tidur setelah asar, gak enak gitu ya. Tidur setelah maghrib, tambah gak enak gitu ya. Tapi kalau tidur setelah subuh itu nyamannya full gitu ya. Kenikmatan tidur pas waktu subuh itu full banget nyamannya. Makanya banyak yang tergoda tidur lagi setelah subuh. Karena memang waktunya enak untuk tidur. Sejuknya itu pas banget di tubuh ya. Nah ini kalau orang itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan kenyamanan dirinya demi membuat Allah ridho dengan bangun salat subuh dan beribadah sampai terbit matahari, layak dihargai oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengorbankan kenyamanannya demi mendapatkan ridho Allah. Termasuk salat asar. Salat asar itu kan orang capek-capeknya pulang kerja biasanya, yang kantoran ya, atau bahkan masih kerja, masih keliling kemana-mana asar ya. Nah itu godaannya adalah orang kalau sudah ngurus urusan dunianya kadang lupa sholat terhadap Tuhannya ya, atau malas-malasan ditunda-tunda, nanti aja lah sekali lah menjelang maghrib sholatnya jam 5:04. Nah itu kan menunda-nunda sholat yang tidak baik gitu ya. Nah kalau semacam ini dilakukan, orang bisa mengalahkan kenyamanan dirinya, orang bisa mengalahkan kepentingan duniawinya untuk membuat Allah ridho dengan sholat asar, maka dihargai oleh Allah gitu ya. Keutamaan yang lain dari dua sholat ini sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah sholat pertama yang diwajibkan kepada orang yang beriman pada Rasulullah sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi memang istimewa dua sholat ini. Keistimewaan yang lain begini, Allah itu menugasi sejumlah malaikat untuk mengawasi manusia. Ada yang berjaga di siang hari, ada yang berjaga di malam hari. Jadi ketika masuk waktu maghrib seperti hari ini, itu ada malaikat khusus yang turun dari langit untuk mengawasi amal-amal kita, yang melihat dan mencatat amal kita mulai sholat maghrib tadi, terus ikut kajian seperti ini, terus nanti saat sholat isya, terus nanti saat pulang apa saja yang dilakukan, itu diawasi itu. Kalau melakukan amal soleh tercatat sebagai amal soleh, kalau melakukan maksiat maka dicatat sebagai maksiat. Mereka akan terus melihat saat mau tidur membaca doa apa tidak, saat bangun tidur itu mengucapkan tahmid, membaca apa tidak, terus apakah dilanjutkan dengan tahajud atau tidak misalnya. Sampai waktu subuh, ketika dia melakukan sholat subuh, maka malaikat akan menyaksikan sholat subuh seperti dinyatakan surat Al-Isra ya. Wa Qur'an al-Fajr ya, bacaan sholat fajar subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi malaikat yang jaga malam itu akan menjadikan pengawasan terakhirnya itu saat sholat subuh itu. Begitu sudah selesai sholat subuh maka naik ke atas untuk melaporkan amal hamba sampai yang terakhir itu tadi ya. Termasuk yang jaga siang itu laporannya adalah setelah melihat sholat asar itu tadi. Maka alangkah bahagianya seorang hamba ketika dilaporkan Allah dalam keadaan menutup amalnya dengan sholat semuanya. Sehingga wajar kalau orang menjaga sholat subuh dan sholat asar itu dijamin masuk surga. Baik. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa minimalis dalam tadayun itu tidak tercela asalkan konsisten. Orang tadi kan hanya membatasi 4 perkara toh. Artinya dalam agama berarti minimalis sebenarnya. Itu nggak tercela, tidak usah dicela. Orang pokoknya minimalis selama melaksanakan kewajibannya tidak masalah. Karena orang kalau menambah keutamaan itu memang perlu tenaga dan motivasi khusus ya. Nah hanya saja terakhir ya, hanya saja dalam sejumlah hadis itu dinyatakan walaupun orang itu dijamin masuk surga, awas, hati-hati ketika melakukan amal-amal tadi ya, kan ada jaminan masuk surga ya. Tapi awas, hati-hati. Kenapa? Ada dosa-dosa tertentu yang jelas dikatakan dalam hadis menghalangi orang masuk surga. Maksudnya menghalangi bagaimana? Menghalangi berarti ditunda dulu sampai diselesaikan dulu dosa-dosanya tadi. Apa saja dosa yang bisa menghalangi masuk surga? 1, durhaka kepada orang tua. Hati-hati, jangan sampai bermasalah kepada orang tua. Jadi meskipun melakukan amal tadi yang sudah dapat jaminan masuk surga, tapi kalau melakukan kedurhakaan pada orang tua, itu harus diselesaikan dulu dosanya durhaka pada
orang tua. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya disiksa dulu berarti. Ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku salat 5 waktu, aku membayar zakat hartaku, dan aku berpuasa Ramadan." Rasul bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan seperti ini, maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat. Malam ya'uqqa walidayhi, selama tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Berarti durhaka pada orang tua bisa menghalangi masuk surga. Menghalangi itu maksudnya bukan kemudian ke neraka selamanya, enggak, tetap dihargai ya masalahnya tadi. Cuma harus dicuci dulu, itu yang enggak enak ya. Dicuci dulu, entah berapa lama itu hanya Allah yang tahu. Dosa berikutnya adalah memutus silaturahmi. Harus hati-hati ini. Ada hadisnya, la yadkhulul jannah qati', tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dosa yang lain adalah utang. Ini terkenal banget ya. Jadi orang kalau masih punya utang, di akhirat akan diselesaikan dulu. Akan terhalang, nggak bisa masuk surga. Dihisab dulu. Ya, yang mengkhawatirkan adalah amalnya banyak digunakan untuk membayar utangnya di akhirat itu. Nah, ini jangan sampai. Sedapat mungkin, kalau orang ngerti hadis ini, sedapat mungkin itu menghindari hutang kalau tidak terpaksa. Bukan haram utang itu, enggak memang, tapi jangan senang utang. Jangan hobi utang, apalagi dijadikan skill berhutang. Jangan. Itu bukan skill yang membanggakan ya. Itu berbahaya ya. Oke. Termasuk yang menghalangi surga adalah kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Wah, hati-hati ya, sombong. Merasa diri lebih utama dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari orang lain, sehingga sampai menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, yang menakutkan juga begini, ada sebagian ungkapan dari ulama saleh itu, ada sebuah dosa yang misterius, yang nggak diketahui dosa apa itu, yang kalau dilakukan maka seseorang akan tertahan di pintu surga selama 100 tahun. Itu ada. Ya. Lafadznya begini. Qala ba'du salaf, innar rajula la yuhbasu ala babil jannah mi'ata amin bidzanbi kana ya'maluhu fid dunya. Seorang lelaki itu kadang ditahan di pintu surga selama 100 tahun karena sebuah dosa yang dilakukannya di dunia. Nggak disebutkan dosanya apa itu, tapi ada yang kayak gitu. Ini kan ngeri banget ya. Artinya ada orang yang jelas ahlu surga ya, nanti akan masuk surga. Masalahnya menunggu 100 tahun itu loh kan, enak banget ya. Di pintu surga ada jenis dosa yang semacam itu. Makanya kalau sudah mengerti ini, orang itu akhirnya bisa berpikir, iya kita memang harus optimis bisa masuk surga, tapi tetap harus hati-hati melakukan dosa, karena ternyata banyak itu dosa-dosa yang bisa menghalangi seseorang masuk surga. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk memudahkan kita melaksanakan amal soleh apapun yang dimudahkan pada kita, dan dilindungi dari Allah semua maksiat yang menghalangi kita untuk masuk surga. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupi, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.